Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Pidato konyol Abu Nawas. Dikisahkan, suatu kali saat hari besar Islam, di komplek perumahan Abu Nawas akan mengadakan pengajian. Para warga lalu mengadakan rapat guna membahas siapa yang akan jadi pembicaranya. Kemudian salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh Abu Nawas saja yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, di samping pintar ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Seperti ibu-ibu pengajian pada umumnya, mereka selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan jadi pembicaranya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah rencananya di komplek kita akan mengadakan pengajian untuk menyambut Hari Besar Islam," kata salah satu dari mereka. "Oh, itu bagus, aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang jadi pembicaranya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain saja. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih pintar dariku," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami Tuan Abu, tapi permintaan ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujarnya. Mendengar itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti tidak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Kemudian tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian. Singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, ia melanjutkan puja dan puji syukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya diselingi canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi Allah. "Ibu-ibu tahu siapa Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab tahu. Kemudian Abu Nawas melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh memilih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas. Dengan penuh semangat, mereka menjawab, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Tepat sekali pilihan kalian. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2 loh Bu," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat ibu-ibu menjadi geram.
Pengajiannya tidak asyik, kita pulang saja yuk, kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Dan sejak saat itu mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Abu Nawas menangkap babi ngepet. Pada suatu malam yang gelap gulita, Abu Nawas berkeliling kampung dengan misi khusus. Kali ini bukan ikan yang ia cari, tetapi babi ngepet, yang konon katanya sedang marak dan meresahkan warga sekitar. Dengan wajah serius, Abu Nawas menenteng karung besar yang sudah ia siapkan dan bersembunyi di balik pohon mangga tua untuk menunggu kedatangan sang babi ngepet. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di rumah Pak RT. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu juga, kata Abu Nawas dalam hati dengan penuh semangat. Abu Nawas segera mengangkat karungnya dan berusaha menangkap sosok bayangan hitam yang melintas. Dengan cepat, Abu Nawas mengikat kuat karungnya setelah berhasil memasukkan bayangan itu. Akhirnya kamu ketangkap juga, teriak Abu Nawas dengan bangga dan yakin bahwa Abu Nawas telah berhasil menangkap babi ngepet yang selama ini meresahkan warga sekitar. Keesokan harinya seluruh warga kampung berkumpul di rumah Pak RT karena penasaran dengan hasil tangkapan Abu Nawas. Dengan rasa penuh percaya diri, Abu Nawas membuka karung besarnya di depan para warga. Namun betapa terkejutnya semua orang ketika yang keluar dari karung itu bukanlah babi ngepet yang mengerikan, melainkan Pak RT sendiri yang tampak kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di sini? Tanya Abu Nawas bingung. Pak RT yang rupanya sedang mencari makan di kulkas saat tertangkap oleh Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu kira aku babi ngepet, hah? Tanya Pak RT sambil mengelus perutnya yang buncit. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun ikut tertawa terbahak-bahak dan membuat suasana menjadi riuh dengan gelak tawa. Abu Nawas hanya bisa tersipu malu, menyadari bahwa rencana mulianya untuk menangkap babi ngepet malah berakhir dengan kejadian kocak yang membuat seluruh warga kampung tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi, menikmati secangkir teh panas sambil merenungkan tentang kehidupan. Tiba-tiba seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat. Abu Nawas, aku dengar kau sangat pandai dalam berdebat. Bisakah kamu membantuku? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, oh, tentu saja anak muda, apa yang ingin kau bicarakan? Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya tampak sedikit ragu. Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh Tuan Abu. Sebagian orang mengatakan itu wajib, sementara yang lain mengatakan sunnah. Bagaimana pendapatmu Tuan Abu? Abu Nawas mengusap jenggotnya yang panjang dan berkata, oh, kunut subuh, topik yang menarik. Baiklah, ayo kita berdebat tentang itu. Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung. Semua orang di warung itu mulai memperhatikan mereka dengan penasaran. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, menurutku, hukum kunut itu seperti memutuskan apakah kamu harus makan roti dengan selai kacang atau selai stroberi. Pemuda itu kembali bertanya, maksudnya gimana Tuan Abu? Abu Nawas melanjutkan, begini anak muda, keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat. Tapi apakah kita harus berselisih hanya karena seleramu lebih suka selai kacang? Sementara aku lebih suka selai stroberi.
Sama halnya dengan kunut subuh. Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusyuk dengan membacanya, sementara yang lain mungkin tidak membacanya tetapi tetap sholat dengan khusyuk. Pemuda itu tampak bingung, tetapi Abu Nawas belum selesai. "Coba bayangkan ini," katanya. Suatu hari, seorang pemuda memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh. Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata, "Mengapa kamu tidak membaca kunut?" Pria itu menjawab, "Aku pikir itu tidak wajib." Lalu malaikat itu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir kawan, aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi." Seluruh orang yang berada di warung itu tertawa mendengar kisah Abu Nawas. Pemuda itu akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. "Jadi, maksudmu kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu, dan lebih baik fokus pada niat dan kekhusyuan dalam sholat, Tuan Abu." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tepat sekali anak muda, inti dari sholat adalah keikhlasan dan kekhusyuan. Hukum kunut itu seperti selai di atas roti. Enak jika ada, tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika selainya tidak ada." Dengan itu Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput teh panasnya dengan tenang. Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah membawa pelajaran berharga dari percakapan mereka. Kisah selanjutnya diceritakan, di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang taat beribadah. Suatu kali ia ingin melihat bagaimana cara iblis dan bala tentaranya menggoda umat manusia. Demi agar keinginannya terwujud, lelaki ini berpuasa selama 70 tahun lamanya. Setiap tahunnya hanya 7 hari ia tidak berpuasa. Ketika ia menjalani ibadahnya tersebut, ia selalu berdoa kepada Allah supaya keinginannya dikabulkan. Namun selama 70 tahun itu pula, Allah tidak kunjung mengabulkan doanya. Hingga pada suatu hari, lelaki ini berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus meminta sesuatu yang tidak ada gunanya bagiku? Seandainya aku meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Tuhanku, niscaya ini lebih baik dan bermanfaat daripada apa yang aku mohonkan selama ini." Setelah berkata demikian, Allah mengutus malaikat untuk menemui lelaki tersebut. "Wahai hamba Allah yang bertakwa, sesungguhnya Allah telah mengutusku. Dia berkata kepadamu, sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Dia cintai daripada ibadah puasamu yang kau lakukan selama 70 tahun. Dan pada hari ini Allah mengabulkan keinginanmu. Allah membuka tabir kedua matamu. Lihatlah di sekelilingmu," kata malaikat memberitahu. Ketika lelaki itu membuka matanya, dilihatnya bala tentara iblis mengelilingi seisi bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tak ada satu orang pun melainkan dikerubuti ratusan setan, sebagaimana lalat mengerubungi bangkai. Melihat kejadian itu, lelaki ahli ibadah tersebut merasa ngeri. Ia pun kemudian bertanya kepada Allah, "Wahai Robku, siapakah yang dapat selamat dari gangguan setan sebanyak ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, "Orang yang mempunyai sifat warok dan lemah lembut, dialah orang yang akan selamat." Ada kisah menarik lain tentang seorang Bani Israel yang rajin beribadah. Diceritakan bahwa lelaki tersebut menetap di sebuah biara yang terletak di atas pegunungan. Di sanalah ia menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, sebagaimana biasa, dia keluar dari tempat ibadahnya, berjalan-jalan di sekitar pegunungan sambil merenungkan tentang kekuasaan Allah.
Ketika dia sedang berkeliling, ia berpapasan dengan seseorang yang tubuhnya sangatlah bau. Mendapati aroma yang tidak sedap, ia pun menutup hidungnya dan beralih ke tempat yang lain. Di saat itulah setan menampakkan dirinya dengan menyamar sebagai orang alim. Setan ini kemudian memberikan nasihat kepada lelaki yang ahli ibadah. Sungguh amal-amal kebaikanmu telah sirna, dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah, kata setan memulai tipu dayanya. Mendengar penuturan tersebut, lantas si ahli ibadah bertanya, "Mengapa engkau berkata demikian?" Setan menjawab, "Karena engkau merasa jijik dengan bau tubuh orang yang tadi kau jumpai, padahal kalian adalah sama-sama anak cucu Adam." Seketika si ahli ibadah merasa menyesal. Tampak jelas kesedihan di raut wajahnya. Kemudian setan melancarkan aksi selanjutnya. Ia pun berpura-pura merasa kasihan. "Wahai lelaki, bila kau ingin Allah mengampuni kesalahanmu, aku akan memberimu sebuah nasihat," kata setan. "Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan," pinta si ahli ibadah. "Carilah seekor tikus lalu kau gantungkan di lehermu ketika kau melakukan ibadah," jawab setan. Karena si ahli ibadah adalah orang yang bodoh, ia pun melaksanakan nasihat yang menyesatkan tersebut. Ia segera berburu seekor tikus dan menggantungkan di lehernya saat beribadah. Hal ini dilakukannya selama 60 tahun hingga ia meninggal dunia. Ia tidak tahu bahwa yang dilakukannya justru membuat ibadahnya tidak sah, karena ia beribadah dengan membawa najis bersamanya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa ibadah tanpa didasari ilmu maka akan berbuah sia-sia. Rasulullah ketika mengomentari kisah tersebut, beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Godaan dan rayuan yang dilakukan setan juga pernah dialami oleh Imam Syafi'i. Kala itu Imam Syafi'i sedang duduk di majelis mengajar murid-muridnya ilmu agama. Tiba-tiba iblis laknatullah datang dan ikut duduk di antara murid-muridnya. Ia menyamar dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka. Kemudian iblis mengajukan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu mengenai zat yang menciptakanku sesuai kehendaknya, dan dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendaknya? Setelah itu, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam surga. Tapi sebaliknya, jika dia berkehendak, dia memasukkanku ke dalam neraka. Apakah dia berbuat adil atau berbuat zalim dalam hal tersebut?" Berkat petunjuk Allah, Imam Syafi'i bisa mengetahui bahwa orang yang bertanya adalah iblis laknatullah. "Hei, kau musuh Allah, jika dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka dia berbuat zalim kepadamu. Jika dia menciptakanmu sesuai apa yang dia kehendaki, maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya," jawab Imam Syafi'i dengan tegas. Bukan hanya kepada Imam Syafi'i, iblis juga pernah menggoda Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi Isa tengah berdiam diri di atas gunung. Lantas iblis mendatanginya dan berkata, "Bukankah engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah, pastilah dia mati?" Nabi Isa menjawab, "Iya, itu benar." Iblis kembali bertanya, "Tapi kalau manusia itu tidak ditakdirkan mati, bagaimana?" Nabi Isa menjawab, "Tentu saja tidak akan mati." Kemudian iblis berkata, "Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila memang Allah menghendaki engkau mati, maka engkau pasti akan mati. Dan apabila Dia tidak menghendaki engkau mati, maka engkau pasti tidak akan mati."
Mendengar itu, Nabi Isa membalas seraya menghardiknya, "Enyahlah engkau wahai makhluk terkutuk, sesungguhnya Allah lah yang menguji hambanya, sedangkan hambanya tidak berhak mengujinya." Di kisah yang lain, iblis mengumpulkan semua bala tentaranya yang ada di bumi. Ia pun berkata di hadapan pasukannya, "Barang siapa yang berhasil menyesatkan seorang muslim, maka saya akan memberikannya mahkota." Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia menceraikan istrinya." Iblis membalas, "Ia hampir menikah." Bala tentara lain melapor, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia durhaka kepada orang tuanya." Iblis membalas, "Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan, sehingga dia berbuat zina." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara yang lain berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak." Iblis membalas, "Bagus kamu." Bala tentara lainnya berkata, "Wahai tuanku, saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh." Iblis membalas, "Bagus kamu." Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, "Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan, yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku." Di kisah lain diriwayatkan ada seorang lelaki yang melaknat iblis 1000 kali dalam sehari. Hingga pada suatu ketika, saat ia sedang tertidur pulas, iblis mendatangi dan membangunkannya. "Bangunlah, dinding rumah ini akan roboh dan menimpamu." Si lelaki pun segera terbangun dan keluar dari rumahnya. Setelah ia selamat, ia bertanya kepada iblis, "Siapa Anda? Kenapa Anda begitu baik dan merasa kasihan kepadaku?" Iblis menjawab, "Aku adalah iblis." Mendengar itu, si lelaki pun terkejut dan heran. "Bagaimana mungkin? Padahal aku melaknatmu 1000 kali dalam sehari." Tanya si lelaki. Iblis menjawab, "Hal ini kulakukan karena aku tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid, dan aku tak ingin kau termasuk di antara mereka, memperoleh kedudukan mulia karena mati syahid." Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Muslim, orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, orang yang meninggal karena terkena penyakit pes. Kedua, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima, orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. "Sesuatu yang seperti apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Ya, apapunlah Abu Nawas, yang pasti itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," jawab Baginda Raja. "Baiklah Paduka, tapi beri saya waktu 3 hari untuk mencarinya," balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Ia masih tampak bingung mencari sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi.
Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. "Ini peti apa dan dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas kepada sang istri. "Oh itu, aku menemukannya di gudang. Sayanglah kalau tidak dimanfaatkan," balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya membuat jantung Abu Nawas berdebar kencang. Dari peti inilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru ia temukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. "Oh, sudah dong Paduka, saya menyimpannya di peti ini," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. "Memangnya apa isinya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ya adalah Paduka, yang pasti isinya sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, coba berikan padaku peti itu," pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya dengan hati-hati, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, itu semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya membuat Baginda Raja melongo. "Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali," tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, ya tentu tak mungkin bisa terlihat di dunia dong Paduka." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Cara Abu Nawas mengusir harimau. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyahut, "Ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali. Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil. Harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya? Tanya sang darwis kembali. Tidak pernah, jawab Abu Nawas singkat. Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Tak berselang lama datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab, "Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas, jawabnya. Kalau begitu, separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam, balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, dia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Karena penasaran, dia menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget. Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur dengan penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak berapa lama si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia memakai topi kecil dan menari sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada sang pawang. Abu Nawas yang terpesona oleh kejenakaan monyet terbesit di benaknya akan sebuah ide. Ternyata mudah sekali cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Dia pun segera berlari kembali ke rumahnya mengambil keledai peliharaannya dan kembali ke lapangan dengan membawa keledai itu. Lalu Abu Nawas mendirikan panggung kecil, memasangkan topi di kepala keledai dan menempelkan rebana di ekornya. Hadirin sekalian, saksikanlah keledai sirkus saya. Keledai saya ini bukan keledai biasa. Dia adalah musisi berbakat, teriak Abu Nawas. Spontan orang-orang yang ada di situ beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut, di mana tepukan tersebut membuat ekor si keledai bergerak pelan. Akibat gerakannya menimbulkan suara rebana yang telah ditempelkan di ekor keledai. Semakin cepat gerakan ekor keledai membuat suara rebana semakin keras. Ternyata suara dari rebana membuat si keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian yang memalukan tersebut. Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama, gerutu Abu Nawas. Tapi untuk menutupi rasa malunya, dengan pedenya Abu Nawas mengambil kembali rebana itu dan ia pun berkata, "Tenang hadirin, itu baru pemanasan."
Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas. Cara jitu menaklukkan kuda. Dikisahkan ada ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Di majelis tempat ia mengajar, terdapat ratusan santri yang menimba ilmu kepadanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak berjalan-jalan ke sebuah pasar. Setibanya di sana, tanpa sengaja ia melihat hewan kuda yang dijual dengan harga 40 dirham, harga yang sangat murah. Tiba-tiba terbesit niat untuk membelinya. Ia pun lalu bertanya kepada si pemilik kuda, "Kenapa kau jual dengan harga murah?" Pemilik kuda itu menjawab, "Kuda ini memiliki beberapa kekurangan." Abdullah bin Mubarak bertambah heran karena dari postur tubuhnya kuda tersebut terlihat sangat gagah dan sehat. "Memangnya apa saja kekurangannya?" tanya Abdullah bin Mubarak penasaran. "Kuda ini berlari pelan dan tidak bisa mengejar musuh. Kuda ini juga mudah lelah jika berlari sehingga mudah dikejar oleh musuh. Dan satu lagi, ketika di tempat yang seharusnya tenang, kuda ini malah suka meringkik dan bersuara keras sehingga mengganggu istirahat orang-orang." Jelas si penjual. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak baru memahaminya. Bahkan ia berkata bahwa harga 40 dirham masih terlalu mahal. Lantas ia pun pergi dan tidak jadi membelinya. Beberapa hari kemudian, ia melihat salah satu muridnya menaiki kuda tersebut. Bahkan ia menyaksikan sendiri muridnya itu ikut berperang di medan pertempuran dengan kuda yang ditungganginya. Dan ajaibnya, kuda itu berlari dengan cekatan, tidak seperti yang dikatakan pemiliknya. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya. Ia lalu menghampiri muridnya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekurangan-kekurangan kudamu?" Muridnya membalas, "Iya Tuan Guru, kuda ini memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang mereka katakan. Tetapi ketika aku membelinya, aku berkata di telinganya, 'Hai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa dan bertobat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, lepaskanlah kekurangan-kekurangan pada dirimu.' Kemudian kuda ini menggerakkan kepalanya 3 kali seolah mengerti apa yang aku katakan. Dan kuda ini merespon dengan senang karena aku telah meninggalkan dosa-dosaku." Setelah mendengar penjelasan muridnya, Abdullah bin Mubarak baru mengerti bahwa kekurangan-kekurangan kuda itu berasal dari pemilik kudanya dulu, bukan dari kudanya. Seperti halnya kuda-kuda yang dinaiki orang-orang kafir. Saat berperang, mereka selalu melaknat dan terkadang menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidul Uskuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uskuri. Wallahu a'lam bishawab. Cara Abu Nawas membuat 2 istri menjadi bahagia. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang sekitar yang kebetulan melintas, "Maaf kawan, apakah kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, sekarang dia sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh itu,"
jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. Silahkan masuk Abu Nawas, silahkan. Anggaplah rumah sendiri. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar, dan menurutku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberikan barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana dari keduanya yang lebih aku cintai? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya sama-sama diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang kepada kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti perintah Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu, pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas, kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya kepadamu, dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengarnya, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu lalu menjawab dengan suara yang tak kalah lantang, istri yang paling aku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu,
Mereka tak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya. Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. "Wah, jam tanganmu indah sekali Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah," ucap kawannya. "Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya," jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah," balas Abu Nawas dengan ketus. "Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. "Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Pak Duka, itu hanya perasaan Pak Duka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau. "Katakan saja Pak Duka, apa maksud dan tujuan Pak Duka mengundang saya?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum," kata Baginda Raja. "Iya, cepat katakan saja apa tugasnya," balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa," jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai, seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran.
Abu Nawas pun menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Jawab Abu Nawas, "Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk." "Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas, "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. "Biarkan saja dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1 kali 24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali, begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.